Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar, NIM saya 2892050060. Saya dari Prodi Manajemen dengan mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Mulyono SHMM. Saya di sini akan menjelaskan ujian tengah semester tentang perekonomian Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sektor pertanian. 1. Mayoritas penduduk Indonesia yang sebagian besar tinggal di daerah pedesaan hingga saat ini masih menyandarkan mata pencariannya pada sektor pertanian. Transformasi sektoral perekonomian Indonesia menuju ke corak yang industrial tidak dengan sendirinya melenyapkan nuansa agraritasnya. 3. Berbagai teori pertumbuhan ekonomi klasik dan studi empiris Bank Dunia menunjukkan bahwa sukses pengembangan sektor industri di suatu negara selalu diiringi dengan perbaikan produktivitas dan pertumbuhan berkelanjutan di sektor pertanian. 4. Selain menyediakan kebutuhan pangan bagi penduduk serta menyerap tenaga kerja, sektor pertanian juga merupakan pemasok bahan baku bagi sektor industri dan menjadi sumber penghasil devisa. Di Indonesia, sektor pertanian dalam arti luas dipilah-pilah menjadi 5 sektor. Subsektor yang pertama, subsektor tanaman, yang kedua, subsektor peternakan, yang ketiga, subsektor perkebunan, yang keempat, subsektor kehutanan, yang kelima, subsektor perikanan. Subsektor tanam pangan sering juga disebut subsektor pertanian rakyat. Disebut demikian karena tanaman pangan biasanya diusahakan oleh rakyat. Maksudnya bukan oleh pengusaha atau pemerintah. Subsektor ini mencakup komoditas bahan makanan seperti padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kedelai, serta sayur-sayuran dan buah-buahan. Subsektor perkebunan dibedakan atas perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Yang dimaksud dengan perkebunan rakyat dalam perkebunan yang diusahakan sendiri oleh rakyat atau masyarakat, biasanya dalam skala kecil-kecilan dan dengan teknologi budidaya yang sederhana. Hasil-hasil tanaman perkebunan rakyat seperti karet, kopra, teh, kopi, tembakau, cengkeh, kapuk, kapas, coklat, dan berbagai rempah-rempah. Adapun yang dimaksud dengan perkebunan besar ialah semua kegiatan perkebunan yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan berbadan hukum. Tanaman perkebunan besar seperti karet, teh, kopi, kelapa sawit, coklat, kina, tebu, rami, berbagai serat, dan masih banyak lagi. Subsektor kehutanan terdiri atas 3 macam kegiatan, yaitu penebangan kayu, penebangan hasil hutan lain, dan perburuan. Kegiatan penebangan kayu menghasilkan kayu-kayu gelondongan, kayu bakar, arang, dan bambu. Hasil hutan lain meliputi damar, rotan, getah kayu, kulit kayu, serta berbagai macam akar-akaran dan umbi kayu. Subsektor peternakan mencakup kegiatan berternak itu sendiri dan pengusahaan hasil-hasilnya. Subsektor ini meliputi produksi ternak besar dan kecil, telur, susu segar, wol, dan hasil pemotongan hewan. Subsektor perikanan meliputi semua hasil kegiatan perikanan laut, perairan umum, kolam, tambak, sawah, dan keramba, serta pengolahan sendiri atas produk-produk perikanan, pengeringan, dan pengasinan. Dari segi teknis, kegiatannya subsektor ini dibedakan atas 3 macam sektor, yaitu perikanan laut, perikanan darat, dan penggaraman. Komoditas yang tergolong subsektor ini tidak terbatas hanya pada ikan, tetapi juga udang, kepiting, ubur-ubur, dan semacamnya. Perkembangan sektor pertanian. Program pembangunan pertanian ditunjang dengan program pembangunan sarana dan prasarananya seperti pengadaan dan pelancaran faktor produksi, pengembangan jaringan irigasi dan jalan, kebijaksanaan tata niaga dan harga, serta penelitian. Dalam era PJPI, sektor pertanian merupakan prioritas pengembangan ekonomi, pertumbuhan rata-rata 3,6% per tahun. Kemajuan paling menonjol sektor ini selama PJP 1 adalah dalam bidang produksi pangan, yakni keberhasilan mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Pada tahun 1970-an, Indonesia merupakan negara pengimpor beras terbesar di dunia. Swasembada beras ini berdampak penting pada meningkatnya kualitas gizi, pendapatan masyarakat, dan stabilitas ekonomi nasional. Sampai dengan tahun 1990, sektor pertanian masih merupakan penyumbang utama dalam membentuk produk domestik bruto.
Namun sesudah itu, posisi tersebut diambil oleh sektor industri pengolahan. Sampai dengan tahun 1992 saja tercatat lebih separuh tenaga kerja kita bekerja di sektor ini, sementara kualitas sumber daya manusia yang bekerja di sektor pertanian pada umum relatif rendah, sehingga produktivitas rendah. Pada gilirannya, pendapatan mereka juga rendah. Pada tahun 1992, sektor pertanian menyerap 53,69% tenaga kerja, sementara sumbangannya dalam membentuk PDB menurut harga yang berlaku sebesar 19,52%. Hal ini berarti setiap 1% tenaga kerja pertanian Indonesia hanya menyumbang sekitar 0,36 PDB. Sebagai bandingan, sektor pertanian di negara-negara maju yang tergabung dalam G7 hanya menyerap sekitar 2% tenaga kerja dan menyumbang 3% PDB. Dengan kata lain, setiap 1% tenaga kerja pertanian mereka menyumbang 1,5% PDB, atau hampir 5 kali lipat produktivitas tenaga kerja pertanian kita. Pola pengembangan sektor pertanian di negara lain. Yang pertama, pola kapitalistik, yaitu melalui pengembangan usaha tani berskala besar dan melibatkan satuan-satuan yang berskala kecil. Perkembangan sektor pertanian di Amerika Utara dan Eropa Barat pada umumnya melalui pola ini. Yang kedua, pola sosialistik, yakni melalui pembentukan usaha tani kolektif berskala besar yang diprakarsai oleh negara. Pola semacam ini berlangsung di negara-negara Eropa Timur sebelumnya runtuh rejim komunis. Yang ketiga, pola koperasi semi kapitalistik, yakni melalui pembinaan usaha-usaha tani kecil pada modal yang digalang dalam suatu koperasi nasional di bawah pengelolaan negara. Mirip dengan gagasan neopopulistik, pola ini diterapkan oleh Jepang dan Taiwan. Baik, segini saja yang bisa sampaikan. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.